Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati, sekali lagi ini saya ulangi. Jadi tolong dicek gitu, suaranya sudah ada atau belum. Karena tadi ada kesalahan teknis sehingga suara itu hilang, mic-nya terganggu sehingga apapun yang saya katakan itu tidak nyambung di sini. Tolong nanti dicek. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf hari ini saya terlambat untuk memberikan pengajian, bukan karena apa-apa, tapi karena saya harus memberikan kuliah pada pagi hari setelah subuh. Ya, alhamdulillah Pak Sugeng. Ya, sekali lagi saya sering ditanya orang, kenapa Allah itu sebegitu kejam, mengunci mati, hati, pendengaran dan penglihatan orang kafir. Padahal katanya Allah itu maha penyayang, maha penyantun, maha pemberi, dan selalu memberikan ampunan kepada siapapun. Nah, saya jawabnya mudah saja. Allah itu telah memberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan yang baik, yaitu iman. Pilihan yang kedua, itu pilihan yang buruk, yaitu kufur. Dan masing-masing memiliki konsekuensi. Orang yang memilih iman akan mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga hatinya terbuka, pendengarannya terbuka, penglihatannya terbuka, sehingga mereka akan bisa memelihara dirinya dari kemungkinan terjebak pada keburukan. Dan mereka akan terselamatkan dari siksa Allah karena mereka selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Sementara ketika memilih kufur, maka akibat dari pilihan itu hati mereka terkunci, pendengaran mereka terkunci, penglihatan mereka terkunci. Sehingga pada saatnya mereka tidak akan bisa melihat kebenaran, mendengar kebenaran, dan hati mereka tidak bisa memahami kebenaran. Itu sebagai akibat dari pilihan mereka. Jadi dampak dari pilihan yang dengan sengaja mereka pilih akan mengakibatkan mereka terkunci hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka tidak akan berfungsi dengan baik karena itu adalah akibat buruk dari pilihan yang tidak cerdas. Dan pada saat mereka mendapatkan siksa dari Allah, itu sudah disebutkan oleh Allah. Jadi kalau Anda bersikap kufur, maka Anda akan mendapatkan azab dari Allah. Tapi ketika Anda bersikap iman, menjadi orang yang beriman, insya Allah Anda akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dalam kaitannya dengan syukur juga begitu, ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada Anda. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda kufur nikmat, Allah akan berikan azab. Kira pilih mana? Mensyukuri nikmat, dapat nikmat yang lebih banyak, atau kufur nikmat, tidak mau bersyukur, dan akibatnya akan mendapatkan azab dari Allah. Kalau Anda memilih sikap kufur dan mendapatkan azab, jangan marah, jangan kecewa, karena itu pilihan Anda yang punya dampak yang sudah dijelaskan oleh Allah. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, bersyukurlah. Tapi kalau Anda tidak ingin mendapatkan kebaikan dari Allah dan bahkan tidak takut terhadap Allah, bersikap kufurlah. Nah, inilah yang harus saya jelaskan kepada para penanya yang seringkali bertanya pada diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan itu menjadi pengajian yang mudah-mudahan akan beri manfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali orang itu salah di dalam beribadah kepada Allah. Di mana salahnya? Mereka lupa bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Sehingga setiap ibadah yang tidak dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Sekali lagi, kesalahan orang tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah ketika beribadah itu karena tidak ikhlas. Nah, makanya kemudian ketika ceritanya, kenapa saat ini masih banyak orang korupsi, padahal ya di antara para koruptor itu yang setiap hari ya, salat 5 waktu, padahal salat 5 waktu itu katanya akan mencegah orang itu dari tindakan fahsyat dan mungkar. Dan tentu saja korupsi itu kan bagian dari kemungkaran. Kenapa mereka masih korupsi? Nah, pertanyaannya, apakah mereka sudah melaksanakan sholat dengan benar? Benarkah sholat mereka telah mereka lakukan dengan ikhlas karena Allah? Sehingga mereka benar-benar sholat dengan khusyuk. Jaminan Allah itu kan
kepada orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan karena imannya itu adalah orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan khusyuknya sholat itu hanya akan didapatkan oleh orang yang ikhlas melaksanakan sholat karena Allah. Jadi pertanyaannya, benarkah mereka yang sekarang korupsi itu adalah mereka-mereka yang mengaku beragama Islam yang telah melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan karena khusyuknya itu mereka mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Padahal khusyuk itu akan terjadi hanya karena kita beribadah dengan ikhlas karena Allah. Benarkah mereka telah melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah? Atau sebaliknya, mereka sholat itu hanya karena proses ritual yang mereka jalani untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang Islam. Dalam bahasa Jawa, sholatnya minglamis. Dalam bahasa Arab disebut sahun, main-main. Dan bahkan mereka melaksanakan sholat itu dengan sikap riak untuk dipuji oleh orang. Sehingga karena riaknya itu, Allah tidak ridho, dan pada saatnya mereka tetap terjebak dalam tindakan kemungkaran, termasuk tindakan korupsi, meskipun mereka telah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan maaf itu, yang korupsi itu bahkan ada yang sudah berhaji, sudah berumroh. Tidak ada jaminan mereka itu akan mendapatkan dari Allah kalau mereka itu tidak melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah. Tetapi insya Allah ketika mereka melaksanakan dengan ikhlas karena Allah akan menjamin, Allah akan menjamin mereka akan terpelihara dari godaan setan, sehingga di dalam bahasa yang lain, setan itu akan terkalahkan oleh siapa? Orang-orang yang ikhlas. Dan iblis pun sudah tiarap untuk tidak bisa menggoda dan tidak mau menggoda orang, dan bahkan tidak punya keberanian untuk masuk ke wilayah hatinya orang-orang yang ikhlas. Nah, setiap orang yang ikhlas dalam beribadah, insya Allah akan dijauhi oleh setan, dan pada saat setan menjauh, insya Allah kita akan bisa beribadah dengan khusyuk, dan khusyuk kita di dalam beribadah, termasuk di dalam sholat, itu akan menjadikan kita terjauhkan dari tindakan fahsya dan mungkar, tindakan keji dan mungkar, tindakan tidak baik, dan tindakan yang berpotensi untuk meratakan ketidakbaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kalau kita mau jujur, lebih banyak orang yang tidak bertuhan kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, karena keikhlasan mereka untuk bertuhan kepada Allah itu setengah hati. Dan bahkan tidak jarang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, karena mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya, boleh nggak Anda menjadi orang sukses? Boleh. Boleh nggak Anda menjadi pejabat? Boleh nggak Anda menjadi orang kaya? Boleh nggak Anda menjadi orang yang serba hebat? Boleh. Tapi jalani semua itu untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Jangan pernah mencari jabatan dengan cara yang haram. Jangan pernah mencari uang dengan cara yang haram. Nah, sekarang ada nggak orang yang mencari jabatan dengan money politik? Money politik itu kan riswah. Riswah itu dilaknat oleh Allah. Kalau mereka mencari jabatan dengan riswah, dengan money politik, jangan-jangan ketika mereka mendapatkan jabatan, mereka justru akan semakin jauh dari Allah, dan Allah tidak ridho terhadap apa yang mereka peroleh, sehingga jabatannya itu tidak berkahi dalam bahasa Jawa, tidak mendapatkan barokah dari Allah karena dicari dengan cara yang salah. Ada nggak orang kaya yang pelit? Meskipun dia itu orang kaya dan semakin kaya semakin pelit. Karena apa? Dia mendapatkan kekayaannya itu bukan dengan cara yang diridhoi Allah, sehingga ketika mendapatkan kekayaan, Allah tidak ridho. Karena tidak ridhonya, Allah membiarkan mereka tertutup hatinya, membiarkan penglihatan dan pendengarannya itu tertutup, dan pada saat mereka sulit untuk melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan pada saat dia menjadi orang kaya pun dia tidak melihat harta itu adalah titipan Allah dan harus dia kembalikan kepada Allah dengan cara berzakat, dengan cara bersodako, dengan cara yang lain, dengan berinfak, sehingga mereka menjadi orang yang dermawan karena hartanya, bukan justru menjadi orang yang pelit meskipun telah menjadi orang kaya. Demikian juga ketika kita itu bicara tentang orang pintar, ada nggak orang pintar yang sombong? Pertanyaannya, haruskah orang pintar itu sombong? Atau pertanyaan lanjutnya, bolehkah orang pintar itu bersikap rendah hati? Ayo dijawab. Padahal sikap rendah hati itu adalah sikap yang baik, yang dilakukan oleh orang, yang dipilih oleh orang. Kenapa kita tidak harus bersikap rendah hati meskipun kita itu jadi orang pintar? Jadilah orang yang tetap rendah hati meskipun kita itu jadi orang pintar. Karena ilmu kita itu dibandingkan ilmu Allah bukan apa-apa. Yang digambarkan oleh Rasulullah itu dengan gambaran yang sangat jelas. Ilmu Allah itu seperti lautan luas, ilmu kita
saya di dunia akademis kan sudah ada yang bergelar profesor doktor dengan gelar yang seabrek, bahkan gelarnya lebih panjang dari namanya. Tapi banyak di antara mereka itu yang tetap bersikap rendah hati meskipun dia itu adalah orang yang pintar dan diakui kepintarannya oleh banyak orang. Dan ini orang hebat. Kalau hanya karena bergelar profesor doktor dia menjadi sombong, itu salah arah. Dan itu yang akan mendapatkan adab dari Allah, karena Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang bersikap sombong. Allah tidak suka terhadap orang yang bersikap sombong. Allah justru akan mencintai orang-orang yang bersikap tawadu, bersikap rendah hati, meskipun dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan bagaimana orang itu mempertuhankan hawa nafsunya, memang Allah sudah mengingatkan. Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Di dalam ayat 23 surat Al-Jathiyah itu Allah mengingatkan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan beri petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini peringatan dari Allah. Kita ini seringkali tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di depan kita. Banyak orang yang tertutup pintu hatinya, tertutup telinganya, dan tertutup matanya untuk melihat kebenaran. Karena apa? Karena mempertuhankan hal nafsunya. Sehingga dia dengan sombongnya mengatakan, inilah aku, inilah saya, dan meremehkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Itulah orang yang tidak akan mendapatkan dari Allah, dan Allah membiarkan dirinya menjadi orang yang tersesat dan tidak akan pernah menjadi orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini sebagai ayat yang memberikan pelajaran pada kita. Di ketika kita menjadi apapun dan siapapun, jangan pernah kita ikuti hawa nafsu kita. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi orang yang bisa menjadi pengendali bagi keinginan-keinginan kita, dan pada saatnya apapun yang kita inginkan akan kita cari, akan kita peroleh dengan cara yang baik dan benar, dan sehingga kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Sehingga ketika kita memperoleh apapun, kita akan memperoleh apapun dengan perolehan yang mendapatkan ridha dari Allah. Seorang laki-laki mendapatkan istri yang betul-betul diridhai Allah, seorang perempuan mendapatkan suami yang mendapatkan ridha dari Allah, orang tua mendapatkan anak yang diridhai Allah, orang yang bekerja mendapatkan harta yang diridhai Allah, orang yang ingin kekuasaan mendapatkan tahta yang diridhai Allah, sehingga tahta, harta, anak-anak, dan segala macam yang dimiliki itu akan memberikan barokah pada dirinya karena Allah ridha. Alangkah indahnya ketika kita hidup dalam ridha Allah, semuanya membahagiakan. Punya istri membahagiakan, punya suami membahagiakan, punya anak membahagiakan, punya rumah membahagiakan, punya mobil membahagiakan, punya pekerjaan membahagiakan, punya harta membahagiakan karena Allah ridho. Itu pilihan hidup. Tetapi seringkali orang tidak mau memilih sesuatu yang terbaik dari Allah, dia justru memilih apapun yang diarahkan oleh setan, dan oleh karena itu hawa nafsunya menjadi pengendali dirinya. Justru dia menjadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk hanya bertuhan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Memang masih ada orang yang susah untuk bersikap tauhid. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 bahkan dikatakan dalam bahasa yang lebih jelas lagi itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia memang ada orang yang menyembah selain Allah sebagai tandingan, sembahan selain Allah, sehingga dia itu bersikap syirik karena menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, mereka bakal mencintai sesuatu yang disembah itu lebih dari cintanya kepada Allah, dan bahkan mereka lupa kepada Allah karena cinta kepada sesuatu yang disintainya itu. Nah, padahal orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mencintai Allah lebih dari cinta kepada yang lain. Dan pada saatnya ketika orang itu berbuat zalim, Allah akan menjauhi dirinya dan Allah akan membiarkan dia dalam kesesatan. Ingat bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Dan Allah
akan memberikan adab kepada orang yang zalim karena tidak mau beribadah kepada Allah. Sebaliknya Allah akan memberikan kenikmatan yang tertinggi, memberikan rahmat kepada orang yang mau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar-benar dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bisa terbuka pintu hati kita, terbuka telinga kita dan mata kita untuk melihat kebenaran, sehingga karena itu kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dan karena kita beribadah kepada Allah dengan benar, karena cinta kita kepada Allah, Allah pun akan mencintai kita dan memberikan maghfirah, ampunan bagi kita, dan dengan cinta dan ampunan dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.